Bulu Kita nggak ada tangkis ya. iuran bulanan, Ya. nggak Oh, ada gitu? nggak ada bayar lapangan. Ya kita free untuk penghobi-penghobi, pecinta-pecinta bulu tangkis. Kita sebenarnya secara umum kita ada konseling dulu. Nah, dari kenyamanan tadi itu kita bisa ciptakan bahwa fasilitas yang kami berikan juga nyaman kan? Artinya itu ibadah bagi kami. Itu termurah juga, latihan sedunia juga. Iya, kayaknya ya. Dunia juga semuanya. Member gym nggak dapet ya segitu sebulan ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai sahabat bulu tangkis, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang kembali di podcast PBSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan banyak sekali hal-hal menarik, khususnya seputar olahraga bulu tangkis. Dan tak lupa dong, program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mendorong terwujudnya Malang Melintang Prestasi Gemilang. Bersama saya Tari selaku host di sini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih, yakni rekan-rekan dari PB Warrior. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih soal PB Warrior bersama Pak Tato selaku Ketua Umum dan juga ada Pak Hilman selaku pengelola dari PB Warrior. Tapi sebelum itu, yuk kita simak yuk profil singkat dari PB Warrior. Sahabat bulu tangkis, tadi ya kita udah ngeliat cuplikan dari latihannya gitu ya, dan dari situ juga kita bisa tahu bahwa PB Warrior ini ada di daerah sekitar Kepanjen. Jadi buat sahabat bulu tangkis yang ada di daerah Kepanjen, langsung aja pantengin episode kali ini ya. Dan gak usah berlama-lama, langsung aja kita sapa beliau yuk. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo sahabat bulu tangkis. Semangat banget ya. Gimana nih? Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Salam satu jiwa ya. Arema. Oke. Menyala. Betul. Asli Kepanjen ya Pak ya. Kepanjen, Nah Pak, dengar-dengar PB Warrior ini adalah PB yang baru ya di Kabupaten Malang. Iya. Oke, mungkin bisa diceritakan nih sejarah singkatnya gimana sih Pak? Jadi intinya kita adalah korban dari COVID tahun 2019-2020. Karena kita kebetulan ada di kampung Buk Tape ya. Oke. Ada Laskar Buk Tape. Biasanya kita ngumpul-ngumpul, ada kegiatan. Tapi ketika COVID kan kita pekerjaan juga lagi kosong, akhirnya kita mencoba untuk latihan badminton. Main-main gitu ya awalnya ya. Kebetulan ada yang punya tanah. Oh, oke. Kita awalnya itu kita namakan tepuk bulu. Kita latihannya itu di Gor Pencit, betul. Ada lapangan kecil depan samping rumah orang gitu, ada pencit. Pohon pencit Iya, ya. betul. Yang Oke. lebar lapangannya itu untuk mepe gabah itu loh istilahnya. Oh, oke. Awalnya latihannya di situ ya. Betul, cuman lebarnya ya 6x3 kalau nggak salah ya. Jadi Oke. buat namplek ini. Cuman karena kita di Laskar Buk Tape itu pemudanya banyak. Oh, Kita itu kebetulan di Buk Tape itu ada sekitar 273 kakak RT terbesar lumayan sedunia. banyak. Iya. Oke, sedunia ya. Iya. 273. Dunia panjen ya. Sedunia. Oke. Akhirnya pemudanya banyak, ngumpul-ngumpul gak ada kegiatan, jadilah main bulu tangkis itu tadi ya. Itu di Gor Pencit namanya. Jadi karena semakin berkembang, kita latihan di Gor Nasional. Oh, oke. Di Kepanjen di itu Gor ya. Nasional. Kebetulan anggotanya juga banyak. Makin getol latihan, kadang pengen latihannya itu hari yang kita tentukan, tapi karena di Kepanjen kan latihannya susah. Hanya ada beberapa lapangan yang bisa kita pakai. Oh, susah untuk ini ya sewanya ya. Untuk sewa, kadang di sini penuh, kadang di sana penuh gitu. Kadang jadwalnya juga nggak sesuai juga ya, Pak. Akhirnya di anggota kita itu ada namanya Pak Nurali itu. Oke. Yang kebetulan punya tanah. Oh, baik. Pak Nur Ali selaku owner ya. Selaku ownernya itu. Jadi
beliau menyampaikan ke kita gimana kalau kita bikin lapangan saja. Asik. Terus Bismillahirrahmanirrahim dengan namanya Warrior itu dengan kekuatan berjuang terus. Oke, siap. Namanya Warrior. PB Warrior ya. Dan Pak Nurali itu panggilannya Warrior. Oh gitu. Iya, panggilan dulu Intercom itu loh. Dulu kan zaman Intercom namanya Warrior. J. Namanya Warrior. Jadi akhirnya ngumpul dengan bismillah akhirnya jadilah di kira-kira akhir Desember 2023 berdirilah Warrior itu. Akhirnya kita namakan yang dari namanya tepuk bulu yang bulu tangkis itu bermutasi jadi PB Warrior dan sudah kita daftarkan ke PBSI. Berarti singkatnya begitu. Oke, berarti terdaftar di PBSI-nya di 2023 ya? 2023 ya. Oke. Berarti latar belakang dari nama Warrior tadi karena Pak Nur Ali ya? Karena Pak Nur Ali pemiliknya Pak. Oh, Jadi baik. namanya panggilannya Warrior. Dan pastinya juga punya semangat ya nama Betul. itu ya. Jadi Ya, bisa terus teman-temannya ini berjuang. diajak berjuang gitu loh. Oke. Luar biasa sekali ya sahabat bulu tangkis ya. Kisah unik nih dari sejarah PB Warrior. Iya. Nah, berarti PB Warrior ini sudah mulai beroperasi itu di 2023 itu atau baru 2024? 2024 awal. Oh, tanggal oke. 7 Januari. Itu 7 baru Januari baru kita opening, baru kita operasi. membuka kelas-kelas gitu ya. Iya. Oke, Jadi ya karena keinginan kita untuk karena kita kok mulai pinter-pinter nggak ada lawan ini, kita mesti Oh, baik. Oke. iya. Semangatnya saya suka ya. Betul, kita Oke, tua-tua kok Menyala. nggak ada lawan Iya, gitu. menyala. Menyala. Akhirnya kita buat J. iya, buat Oke. akademi. Iya. Jadi kita tadi udah mendengarnya sahabat bulu tangkis sejarah singkat gitu ya dari PB Warrior meskipun masih baru tapi menyala gitu ya, Menyala. semangatnya Tetap menyala menyala. gitu ya, dan juga terus semangat untuk bisa menciptakan prestasi gitu ya. Nah sahabat bulu tangkis pasti juga penasaran nih Pak, kira-kira apa sih visi dan juga misi dari PB Warrior ini, mungkin bisa dijelaskan? Baik, jadi saya sebagai pengelola Gor Warrior tadi itu mempunyai misi seperti mengenalkan bagaimana caranya masyarakat Kepanjen khususnya bermain badminton yang di lapangan yang nyaman Oh baik. dan berstandar nasional. Nah, dari kenyamanan tadi itu kita bisa ciptakan bahwa fasilitas yang kami berikan juga nyaman kan. Artinya itu ibadah bagi kami. Oh Menyenangkan baik. orang, dapat sehatnya, ibadah bagi kami sebagai pengelola. Oke. Terus visi kita di sekitar Kepanjen khususnya bagaimana caranya anak-anak yang tadi tidak ikut tertarik seperti apa bulu tangkis itu bisa ikut berbulu tangkis. Dan nanti kita menciptakan cikal-cikal bakal atlet-atlet yang bisa berprestasi di bidang bulu tangkis. Khususnya putra-putra Kepanjen atau nggak di Langkung yang berada di lokasi badminton tadi itu apa jelas di lokasi Gor Warrior tadi. Nah itu visi dan misi singkatnya. Selanjutnya mungkin nanti kita juga bisa memaparkan seperti apa promo-promo daripada Gor Warrior yang kita per jamnya 25.000 bahkan per 3 jam di jam 7 sampai jam 2 siang Pak ya. Iya. Jam 2 siang kita kasih 50.000 cukup 3 3 jam Wow. dengan lantai vinil ya. Itu yang sudah standar lebih ke nasional. ibadah ya, bukan ke Itu bisnis memang ya? ibadah. Oke. Karena Kita kan pengennya anak-anak sekitar itu yang biasa ini nggak Ya. kesulitan main, mereka kesulitan, suka, dapat mereka aktivitas mencintai olahraga, utamanya jangan jadi korban gadget, jangan Oke. jadi korban Bisa mengalihkan ke Iya, program iya. yang positif gitu ya. Betul. Salah Kalau- satunya juga dengan Kalaupun itu orang ya. tuanya nggak mampu untuk menyewa ya kita sediakan. Oh gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Dan Jadi kita ada akademi Mbak, Ya. jadi kita juga sudah ada akademinya. Oh gitu. Akademi kita bertekad waktu itu kita kumpul dengan owner dengan beberapa teman-teman manajemen ini dengan coach Dori. Oh, Coach dari. Iya, Oke. Coach Dori. Kebetulan lokasi lapangannya kan dekat rumah Coach Dori juga. Gitu. Jadi dengan Coach Dori akhirnya kita buat pendaftaran, bikin akademi, kemudian yang biayanya bisa dirundingkan. Oke, baik. Iya, Wah, luar termurah biasa di dunia sekali juga. loh ya. Iya, lapangannya termurah di dunia. Iya, Biayanya 25.000 termurah di loh ya dunia. 1 jam Iya, ya. RT-nya terbesar di dunia. Oke, iya. 50.000 per 3 jam. Per Di 3 jam, sampai iya. jam 14. Padahal kalau untuk rata-rata sewa gor tuh biasanya 60 sampai Ya, 70.000 ya Dan untuk di 1 Kepanjen jam kami yang ya. termurah dan ternyaman saat ini.
Wah, luar Yang penting biasa anak-anak nih. semangat, Semangat. adik-adik kita, anak-anak kita, ya kebetulan anak-anak kita semua juga ikut di akademi. Ikut di akademi. Bisa Iya. ikut berjuang, siapa tahu suatu saat nanti Bisa ada mencetak Betul. ada prestasi kehendak gitu Tuhan ya. yang juara dunia dari Betul, Ngadilantung kan. Iya, Amin. kan ikut bangga juga Betul, ya PB Warrior ya. iya. Nah ini nih sahabat bulu tangkis bisa jadi semangat bersama ya bahwa PB Warrior ini sudah berusaha memfasilitasi sebaik mungkin ya. Iya, Bahkan kayak program sosial ya, bukan bisnis. Karena mulai dari tadi ya disediakan GOR yang sudah berstandar nasional gitu ya. Dan terus juga beliau ini juga dengan senang hati menerima peserta didik yang memang mau tekun dan fokus belajar dan mengenal bulu tangkis ya, mengalihkan main gadgetnya gitu ya dengan aktivitas yang positif yakni berolahraga. Oke, luar biasa sekali. Dan pastinya juga visi misi utama untuk bisa mencetak prestasi gitu ya Ya, dari akhirnya kita para pengen atlet ada ya. prestasi. Cuman itu kan faktor Tuhan aja kalau bagi kami. Betul, Yang penting betul. kita upayakan, anak-anak Yang penting kita ikhtiar bisa dulu aktif, ya. iya. Nanti hasilnya Tuhan yang mengatur gitu ya. Pasti juga dari tadi yang Bapak sempat obrolin ke kita gitu ya, kalau misalnya sewanya murah banget, itu juga rezeki kan sudah ada yang betul. menakar gitu ya. Yang penting praktik baik ini bisa terus berjalan gitu ya di Kepanjen. Khusus teman-teman atau saudara-saudara yang ada di Kepanjen dan sekitarnya, belum keren permainan badminton Anda kalau belum bermain di GOR Warrior. Kami menyiapkan tempat yang sangat Luar nyaman dan biasa. sangat murah dan mudah dijangkau. Oke, Betul. menyala. Baru lagi ya, baru lagi. Sangat baru. Baru. Iya. Oke, Masih baru. jadi langsung aja yuk sahabat bulu tangkis, terutama yang ada di daerah sekitar Kepanjen bisa langsung main-main ya ke GOR Warrior. Oke, tadi kita udah ngobrolin banyak nih soal sejarah dan juga visi misi, jadi kita bisa tahu langkah ke depan PB Warrior ini ingin seperti apa. Nah, sekarang nih, pasti sahabat bulu tangkis udah pada penasaran. Kira-kira kalau mau masuk ke PB Warrior tuh gimana sih caranya? Detailnya seperti apa nih, Iya. Pak? Monggo. Iya, jadi kalau teman-teman sahabat bulu tangkis khususnya daerah Kepanjen dan sekitarnya, kalau ingin bergabung dengan Warrior, cukup datang aja pada hari Rabu, siang maupun malam, dari Oke. siang sampai malam, sama hari Minggu siang sampai malam. Oke. Yang suka olahraga, yang tidak prestasi ini, yang yang masih pokoknya, baru mau yang kenal baru gitu mau ya. kenal, bugar, datang aja Rabu sama Minggu di PB Warrior. Oke, Itu lokasinya ada di mana itu tuh, Pak? free Oh, mainnya. free. Mainnya Iya, free. Paling bayar kok sekali main 2.500. Murah banget Iya, loh ya, kita pakai- sahabat bulu kita nggak ada tangkis ya. iuran bulanan, Iya. nggak Oh, ada gitu? nggak ada bayar lapangan. Ya kita free untuk penghobi-penghobi, pecinta-pecinta bulu tangkis. Oh, serius ya, iya, Pak ya? nggak serius. bayar. Jadi kita tidak ada Gabung sama ketentuan kita. iuran. Tidak ada Iya. ketentuan iuran. Gabung sama kita, lapangan kita freekan semua. Kita main biasa, nanti Wow. per sekali main paling satu kok 2.500. Ya ampun. Padahal koknya satu harganya 12.000 kan. Iya, 2.500. Kami tidak ada target untuk 2.500 iuran. satu. Cilok aja 5.000 loh, Betul, Pak. iya. Nggak mau Iya. dimahalin. Jadi kalau Pak. main tiga kali main, kalau habis 3 kok ya bayar 7.500 saja. Wow. Wah, Itu ini untuk semua penghobi. iya, ini makanya sahabat bulu tangkis sih harus rajin-rajin ya main bulu tangkis karena udah difasilitasi Betul. dengan baik ya. Semoga ikhtiarnya Bapak semua juga dibalas dengan berlipat-lipat kebaikan dan kesuksesan dari PB kalau Warrior Rabu ya. siang sama Minggu siang ditunggui Pak Ilman. Ilman, Oh, saya. oke. Kalau Dengan Pak Rabu Hilman. malam sama Minggu malam saya yang nungguin. Oke, nah itu tuh sahabat bulu tangkis. Jadi bisa langsung aja datang gitu ya dan Ya, juga Tuh, main. tinggal datang, Datang. nggak bawa raket juga nggak apa-apa, bisa kita pinjam. Kita punya target, kita siapkan sepatu juga kalau ada. Wah gitu Pak. Wah ini nih sahabat bulu tangkis yang ada di Pokoknya daerah aman untuk Kepanjen. penghobi. Heeh, aman banget. Gabung sama kita. Langsung aja main ya di hari Rabu dan Minggu. Betul. Untuk teman-teman yang kepingin bergabung, yang belum tahu GOR Warrior, Betul. bisa diketik di map Google, ketik GOR Warrior, itu sudah muncul, bahkan sekarang sudah terlihat 66.000 yang lihat oke, di Google. oke. Langsung ketik, ketemu GOR Warrior. Mudah ya. Sangat mudah. Langsung aja cari GOR Ya. Warrior gitu ya. Oke. Nah untuk cara masuknya tadi kita udah tahu ya, Itu benar-benar penghobi nggak ada yang biaya belum akademi urian. ya. Kalau Itu khusus akademi penghobi, baru. bukan yang akademinya ya. Khusus yang kelas hobi ya. Mungkin kalau manajemen akademi bisa dijelaskan oleh Pak Tato. Oke, nah tadi kita udah ngobrolin soal kelas hobi ya, nggak Iya, ada kelas hobi. iuran Nggak ada biaya, iuran free. bulanan. Tidak ada iuran Kalau bulanan. misalnya mau main, mungkin bayar kok aja yang cuma Iya, 2.500 betul. gitu ya. 2.500. Kalau misalnya masih belum punya sepatu atau apa, juga nanti bisa Kami langsung siapkan. ngobrol, Oh, kita Raket difasilitasi sepatu kami banget. pinjamkan. Iya. Iya, jadi ini luar biasa sekali sih sahabat bulu tangkis.
dan juga kesempatan emas yang harus dimanfaatkan. Nah sekarang kita ngobrolin soal kelas masuk untuk yang akademia. Nah itu gimana nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan dulu kelas akademia itu apa sih? Kelas akademi karena kita pengen ya itu tadi mulai dari dini ya usia dini mereka sudah belajar bermain. Kita juga sudah sediakan coach yang sangat berpengalaman juga sudah berprestasi. Ada 1 coach sama 2 asisten yang kita sediakan. Total 3 ya. Dari usia dini mulai PAUD sampai TK sampai juga ada pradini sama dini ya. Gitu. Dari, ya SD sama nggak sampai SMP. Itu kita sekarang sudah ada sekitar 30-an orang. Wah, lumayan banyak ya. Oke. Kita berlatih 3 kali 1 minggu. Di hari apa aja itu Pak? Selasa, Rabu, sama Minggu. Selasa, Rabu, dan Minggu. Betul, jam 3 sampai jam 6 sore. Itu murah sekali iurannya. Berapa tuh Pak? Itu cuma 200 investasinya. Cuma 200.000. Nggak usah bayar kok. Ya ampun itu sudah include semua ya. Semua cuma bayar 200.000 sebulan. Itu termurah juga latihan sedunia juga. Iya kayaknya ya. Dunia juga semuanya. Member gym nggak dapat ya segitu sebulan ya. Betul nggak bisa. Kalau Di member tempat lain kan kita udah lihat tempat lain kan teman-teman yang lain itu ada sekali hadir 50. Betul. Ada yang 700.000 per bulan. Per bulan. Kita cuma 200.000. Kebetulan coach kita juga jago berkorban juga kan, otomatis imbasnya kan nggak ke manajemen juga. Baik. Coach Dori itu juga hebat. Anaknya dilibatkan, kemudian anak didiknya yang untuk bantu jadi asisten coach. Andai saya tinggal di Kepanjen. Murah tapi nggak murahan loh Mbak. Tetap kita latihan jaga sesuai standar. Khususnya siswa-siswa kita jaga kenyamanannya. Betul. Agar mereka bisa fokus dalam berlatih. Apalagi tadi pelatihnya juga memang sudah qualified juga ya Pak ya. Baik, itu tadi nih sahabat bulu tangkis. Jadi memang ada 2 kelas begitu ya di PB Warrior ini. Yang pertama ada hobi yang itu benar-benar free ya, tidak dipungut biaya, langsung aja main ke Gor Warrior yang ada di Kepanjen. Lalu juga untuk wali murid nih yang mungkin mendengarkan podcast ini gitu ya, atau sahabat bulu tangkis yang mungkin putra-putrinya ini ingin belajar lebih dalam dan juga mencetak prestasi di dunia bulu tangkis, langsung aja bisa ikut kelas akademia dengan investasi hanya Rp200.000 aja. Udah include semuanya ya, semuanya udah disediakan. Dan pastinya coachnya itu juga sudah berpengalaman, latihannya 3 kali seminggu gitu ya. Dan juga di GOR yang memang sudah berstandar nasional. Oke, luar biasa sekali. Nah kalau misalnya mau menghubungi nih, mungkin bisa ada nomor telepon yang ingin di-share ke sahabat bulu tangkis. Monggo Bapak. Hubungi ke saya di 0822 11715758. Berikut ya sahabat bulu tangkis ya, harus di note nih. Nah sekarang kita ngobrolin soal strategi mengajar. Nah tadi kan kita udah tahu ya bahwa memang sudah ada cukup banyak ya atlet yang bergabung di kelas akademia ini, dan juga tadi udah ada 3 pelatih gitu ya. Mungkin bisa diceritakan nih Pak, kira-kira strategi belajar mengajar yang diterapkan di PB Warrior ini seperti apa sih? Atau mungkin ada hal-hal unik gitu ya yang diajarkan di PB Warrior yang mungkin di PB-PB lain belum ada gitu. Monggo. Ya kita sebenarnya secara umum kita ada konseling dulu. Bahkan ada program konseling ya. Ada konseling yang anak-anak. Kan ada yang masih baru, kadang usianya ada masih di bawah, kita konseling dulu. Masih malu-malu ya, takut gimana cara ini. Terus permainannya gimana kan, ngajarin anak-anak itu kan ono sing dablek, ono sing harus sabar ya. Ini ya ada yang pemalu, ada yang paling berani, ada ini ya kita dengan sabar kita kasih konseling, kita kasih arahan itu secara psikologisnya. Kemudian ada secara teknis sama fisik. Secara teknis sama fisik itu dilakukan langsung oleh Pak Dori ya. Jadi awalnya pasti akan kita konseling dulu dengan ibu-ibunya. Kita juga ada secara berkala ada pertemuan dengan para wali atletnya. Nanti apa perkembangannya. Setiap 3 bulan sekali. Berarti memang awalnya memang ada pendekatan psikologis yang diberikan gitu ya, supaya adik-adik ini nyaman untuk belajar bulu tangkis. Biasanya gitu ya. orang tuanya kan kita tanyain dulu, nanti kita diskusikan treatmentnya bagaimana, bagaimana gitu.
Dan sejauh ini wali atlet kompak ya Pak ya? Alhamdulillah kita masih kompak ya. saja. Oke. Kita tinggal menjaga istiqomah, pasti ada Betul, hasilnya. betul, Iya. betul. Yang penting ikhtiar dan Betul, istiqomah ikhtiar, ya betul. untuk bisa Istiqomahnya mencetak ini yang prestasi. Oke. Betul. Nah, kira-kira apakah ada hambatan dan tantangan nih Pak sejauh ini dalam mengelola PB ini? Monggo. Ya, hambatan pasti ada ya Pak Irwan. Ya, pasti ada hambatan. Pasti ada hambatan. Utamanya karena pertama lapangan kita di area penduduk. Ya. Oh, oke. Di sekitarnya penduduk, kemudian parkirnya belum bagus karena oke. masih ibaratnya dulu kan kita bikinnya memang tidak pure bisnis. Jadi nggak kita pikirkan parkirnya, nggak, yang penting ada lapangan yang worth it untuk Sosial latihan. juga ya, Ya, mikirnya. jadi utamanya ke sosial. Begitu rame, ada beberapa komplain dari warga sekitar. Tapi Oke. karena kita juga, ya kalau ada rezeki kita berbagi lah sama mereka. Oke. Terus kemudian parkir mereka yang kelola. Gitu. Iya, parkir Iya, mereka iya. kelola. Terus kemudian yang bersih-bersih itu juga warga sekitar situ, akhirnya nggak ada masalah. Ya siapa tahu setelah ada podcast ini ada sponsor yang mau masuk gitu Ya, ya, itu mungkin kita untuk belum ada, membantu betul. Dan renovasi ya. Dan saya berharap mungkin setelah podcast ini ada beberapa sponsor yang bisa Iya, membranding kami. amin. Karena memang secara prinsip gedung ini pekerjaan sampai runningnya itu 7 bulan. Potensial ya. Iya. 7 bulan aja. Hmm, Karena kenapa? Ya keterbatasan dari finansial tadi. Nah, semoga dengan adanya podcast ini mungkin ada branding-branding yang Sip, semoga bisa ya. bergabung ke kami. Iya, ada semangat Kenapa tidak kan? warrior. Ya kan? Karena Kami kita kan nggak mikir bisnis awalnya, Iya, nggak ada iya. bisnis. memang awalnya bukan pure bisnis. Yang penting ada bayar listrik, Ya. ada bayar karyawan gitu. Siap. Sama Berarti store sedikit-sedikit Ya. untuk bayar cicilan. semoga rezekinya lancar ya Pak ya, Alhamdulillah. bisnisnya juga Insya lancar Allah. untuk PB Warrior ini ya. Ya, grafiknya kita sudah mulai bagus. Ya. lah, kalau Oke. Mungkin yang cicilan nanti ini bisa diedit ya. Nggak apa-apa. Editor ya. Nggak apa-apa Pak. Nggak Gitu apa-apa. ya. Iya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kita santai aja ya di Terus, oke, podcast tidak ada- ini ya. Artinya pure keluar dari apa yang ada kita Iya rasakan. betul. Akhirnya nanti bisa lebih tulus gitu ya, Betul, lebih banyak betul. sponsor yang Ya, masuk betul. juga mungkin ya Ya. dari cerita Iya, ini ya. iya. Oke. Karena di lokasi Kepanjen itu sendiri banyak perusahaan-perusahaan yang sudah go internasional yang kiranya bisa ya paling tidak bisa mengerti seperti apa sih Warrior ini kan. Betul. Nanti bersama-sama bisa Ya. open ya collaboration ya bersama PB Ya. Warrior ini karena pengurus-pengurusnya udah semangat banget nih ya, udah Paling menyala-menyala. tidak yang bisa mensponsori kami intinya gini, bermitra saling menguntungkan. Oke. Ya kan? Untung itu apa? Ibadahnya dan apa yang kita lakukan ini sama-sama bisa dapat untungnya. Betul. Ya kan gitu. Nah ini untuk sahabat bulu tangkis juga ya, yang biasanya di stakeholder atau mungkin ingin melakukan program sosial bisa langsung aja ya bisa. kolaborasi dengan PB Kami Warrior akan juga kalau ada membuka mungkin ya. yang mau ini bakti kegiatan sosial kami siap mendukung lah. Artinya paling Siap. tidak Warrior siap. Ya. Oke. Nah, sahabat bulu tangkis, tadi kita udah ngobrolin banyak ya. Mulai dari tadi kita lihat tentang karakter dari PB Warrior ini seperti apa. Memang punya daya juang yang sangat kuat ya. Iya. Terus gimana caranya mau mendidik teman-teman di Kepanjen ini supaya bisa tahu tentang bulu tangkis gitu ya, mencetak prestasi. Terus juga gornya kita juga bisa melihat bahwa itu standar nasional tapi tetap dengan harga yang termurah sedunia ya kalau tadi ya, termurah sedunia. 50.000 3 jam Iya. dengan karpet sudah standar nasional. Iya. Vinil. Jadi memang benar-benar super komplit ya, paket komplit lah ya paket PB komplit. Warrior ini ya. Mohon teman-teman yang di Kepanjen bisa menyadari kami yang termurah. Iya, Gor Warrior. betul. 50.000 3 jam. Ya. Kepanjen kita termurah, Kita termurah. terbaik. Iya. Iya. Lokasi dekat. Dekat, mudah Betul, dijangkau. betul. Betul, nggak jauh. Oke, sahabat bulu tangkis. Pastinya juga teman-teman di rumah ini pengen tahu apakah sudah ada prestasi yang diraih dari 2024 ini selama menjabat. Bagaimana nih Pak? Alhamdulillah kalau prestasi kita belum ada. Oke, Iya. karena masih berproses Karena ya dari berproses, 2024 iya. ya. Prestasinya ya kita bisa berjalan istiqomah, Istiqomah, kita bisa membina gitu ya. mereka dengan baik. Itu Alhamdulillah bagi bisa kami itu udah terkumpul prestasi, banyak atlet Kalau prestasi juga. untuk juara kita memang belum, karena kita masih anak-anak itu efektif kita didik baru 6 bulan. Oke, semua itu butuh Ya, proses butuh ya. Mungkin saya tambahkan Iya. sedikit prestasi yang kita berikan itu bahwa menyiapkan tempat senyaman mungkin dengan harga termurah. Mungkin seperti itu Pak ya. betul. Itu Iya. prestasi utama. Dan bisa dibandingkan, saya tidak sebut merek yang lain ya, bisa dibandingkan lah di Gor Warrior. Terbuka dan ternyaman. Betul, Termurah, betul. ternyaman. Iya. Anda mau sholat pun sudah disiapkan tempatnya. Betul, betul. Mau mandi pun ada.
Luar biasa. Berarti memang fokusnya itu ke situ ya, karena memang masih awal-awal tuh harus building foundation yang kuat dulu gitu ya. Karena banyak juga mungkin PB yang sudah membuat PB tapi belum punya GOR gitu ya. Jadi memang fokusnya ini ke sarana dan prasarana yang memadai awalnya gitu ya. utama prestasi kita ini yang penting GOR-nya running. Anak-anak kita rajin belajar dan sekarang banyak yang sudah berlatih. Kita semua aktivitasnya sudah, masyarakat sekitar sudah pada sering ke sana, cinta olahraga. Betul. Itu udah prestasi Udah utama prestasi bagi yang kita. luar biasa ya. Betul. Oke. Nah, kira-kira nih apa sih target dan juga harapan dari bapak-bapak sekalian nih untuk PB Warrior? Ya, intinya kita ingin eksis di dunia badminton hingga akhir tiba. Kita tetap eksis, kita istiqomah membina anak-anak, menjadi jembatan bagi teman-teman yang penghobi bisa olahraga, bisa bugar, bisa nggak sakit-sakitan. Saya ini sudah 57 nggak pernah sakit karena badminton terus. Amin ya. Jadi membuat kepanjen lebih sehat lah Ya, lebih tahes gitu ya. Betul. Oke, luar biasa sekali. Mungkin Bapak ada tambahan? Ya, saya cuma berharap dengan adanya GOR Warrior tadi ini yang dulunya tidak mengenal seperti apa itu bulu tangkis, yang putra-putri yang ada di Kepanjen bisa lebih giat berlatih dengan masuk ke jalur Akademi Warrior tadi itu, bisa mengembangkan prestasinya di dunia bulu tangkis tadi itu. Sesuai dengan visi misi PBSI ya, Malang melintang prestasi gemilang. Prestasi gemilang. Luar biasa Dan yang kedua sekali. mungkin bapak-bapak penghobi bulu tangkis khususnya yang ada di Kepanjen, silakan bergabung di GOR Warrior, bisa jadi member dan bisa jam reguler. Seperti itu. Ini ya bapak-bapak nih ditunggu ya oleh Pak Hilman ya. Emak, silakan. Ibu-ibu juga ya boleh ibu, ya. Boleh. Mungkin bisa cari alternatif selain senam gitu ya, bisa main bulu tangkis ya. Betul. Nah, sahabat bulu tangkis, gak kerasa ya tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak dan seru banget ngobrol sama PB Warrior ini. Sampai kita udah ada di penghujung dari podcast ini. Nah, mungkin sebelum kita menutup, dari Pak Hilman atau Pak Toto bisa nih memberikan promosi tipis-tipis ya. Sekali lagi mengulang atau review dari PB Warrior ini. Monggo, Pak. Ya, pastinya jaga kesehatan, jaga kekuatan tubuh, cintai pribadi Anda dengan selalu bermain di GOR Warrior agar bugar, sehat, dan terus bersemangat dalam hidup. Oke, luar biasa Pak Toto. Mungkin Pak Hilman ada tambahan? Oke, jangan lupa tetap selalu berolahraga dengan berbulu tangkis, ajak keluarga, sahabat, teman, mitra kerja di GOR Warrior. Anda mendapatkan kepuasan bermain, kami senang. Oke? Oke, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu dong buat PB Warrior. Oke, sahabat bulu tangkis, itu tadi ya episode dari testimoni dan juga profil PB Warrior ini yang luar biasa seru banget. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya gitu ya, sudah mau hadir dan main-main ke BBSI. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Kami yang terima kasih juga, semoga sukses selalu gitu ya. Bapak-bapak juga bisa sehat dan juga apa ikhtiar yang diusahakan ini bisa membuahkan hasil dengan prestasi adik-adik ke depan. Oke, sahabat bulu tangkis, itu tadi episode kita pada PB Warrior kali ini. Jangan lupa untuk selalu tonton episode menarik lainnya yang hanya sahabat bulu tangkis bisa akses di akun sosial media kita. Ada di akun Instagram di PBSI Cup Malang _official atau di akun YouTube kami di PBSI Cup.Malang official. Nah, maka dari itu saya Taris pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Dadah!